tidak mencirikan seorang mahasiswa. Oke lah, bercandaan, guyonan, banyolan, bahkan bulian nih menurut saya. Nah, mungkin itu abang-abangnya yang berkerumpulan itu ya. Mungkin waktu zaman SMP-nya nggak pernah ya tahu lift seperti apa. Hola netizen yang tercinta, mahasiswi di UIN Sultan Tata Saifuddin Jambi diduga dibully oleh beberapa orang pria di salah satu lift yang ada di gedung kampus. Kampus ini pun viral. Pihak kampus sudah mengetahui kejadian tersebut, bahkan sudah mengetahui identitas pelakunya. Melalui akun Instagram resminya @uinjambi.ac.id menyampaikan pihak kampus sudah mengantongi identitas para pelaku dan akan memanggil mereka. Tidak hanya itu, pihak UIN STS Jambi menyesalkan tindakan yang dilakukan para pelaku. Tindakan tegas akan diambil pihak UIN STS Jambi terhadap para pelaku berdasarkan aturan dan kode etik kampus. Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan mahasiswi UIN Sultan Tata Saifuddin Jambi dibully oleh sekelompok mahasiswa. Dalam video yang direkam mahasiswi tersebut, terlihat para pria lebih dari 5 orang itu mengejek sang mahasiswi yang berada di dalam lift bersama kedua temannya. Tidak jelas apa alasan para mahasiswa membuli mahasiswi yang memakai cadar tersebut. Kemudian baru diketahui mahasiswi itu bernama Sintria dan temannya saat berada di dalam lift. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Sumpah gue greget banget dan geram banget ngeliat kasus kayak gini. Caper boleh, tapi jangan bodoh. Jangan jadi pelaku bullying anjir. Yang kalian lakuin itu bener-bener kayak tindakan waktu kalian tuh masih SD, bener sih. Sumpah tindakan kalian tuh mencerminkan kayak anak kecil ya kan, yang gak tahu apa bedanya caper dan menjadi pelaku bullying. Jijik, sumpah gue ngeliat kalian. Mas gue kayak, gue pernah ngeliat adegan ini tuh pas zaman SD SMP anjir. SMA juga gue jarang banget ngeliat adegan atau pelaku caper bullying kayak gini, jarang gitu. Terus kalian nih sudah menginjak tahap ya, ibaratnya sudah kuliah ya kan, umur pun sudah mulai beranjak dewasa. Masa kalian gak bisa sih bedain mana caper mana perilaku bullying? Lu bisa gunain rasa caper lu, kelakuan caper lu dengan hal-hal yang mungkin yang membuat perempuan ini tuh tertarik sama lu, bukan ngelakuin hal bodoh kayak gini. Mohon maaf, gue gak mau tahu ya. Pokoknya tuh yang siapa muka-mukanya tandain nih ya. Gue harap nih mereka nih bener-bener ditegur, kalau mau dikasih SP segala macam, kalau mau DO deh, gak baik. Circle kayak gini nih bakal terus berlanjut gue rasa. Nanti banyak lagi korban-korban yang berjatuhan akibat tindakan caper bullying bodoh seperti ini, dan hancurkan circle bullying di kehidupan kita. Walaupun kita pernah menjadi korban bullying ya, ibaratnya gue secara pribadi gue pernah jadi korban bullying, tapi gue stop diri gue kayak jangan sampai orang lain terjadi di apa yang gue pernah rasain gitu. Cukup di gue dan tidak melingkar seperti lingkaran setan. Stop bullying. Muka-muka munafik ini pun dalam muka nanti muncul di TikTok biasa. Sadiki sabantar kasing sabantar malam. Jadi ini ceritanya mahasiswa di UIN dong bully cewek. Dong ini kayak sekolah, mungkin dong sing SMA langsung lompat kah dari TK langsung ke mahasiswa. Yang pernah beta dapat lihat ada laki-laki berganggu perempuan begitu. Jadi beta lihat dari video yang beta gambarkan dan beta tatarkan ini perempuan mau naik lift ke atas, tapi dong tinggal baterek dia. Baru ada dia pun teman-teman banyak-banyak laki-laki biji panjang bubu busu tuh. Dong ada bilang begini, itu yang bully namanya raja, tapi ini seng boleh sekali ditiru dan dicontoh. Lalu udah selesai, lalu cewek dia teman rekam. Setiap mau naik lift, dong tekan par buka pintunya. Jadi mau naik, tak tekan. Bahkan itu hampir berapa menit itu. Sebenarnya itu sangat tidak diperbolehkan. Namanya perempuan itu tidak boleh direndahkan. Tapi sikap-sikap anak ini nanti sebentar lihat deh, pasti ada video permintaan maaf dan saya boleh dimaafkan, harus tetap lanjut karena ini saya boleh, biar mahasiswa lain saya boleh lakukan hal yang sama, apalagi itu di universitas. Ingat, pembulian itu sangat tidak boleh dilakukan dimanapun, di rumah, di sekolah, di tempat, apalagi itu namanya mahasiswa ini di atas seluruh maha. Jadi sudah atas SD, SMP, SMA, punya otak dipakai untuk berpikir, melakukan hal tindakan yang patut dan wajar, oke? Beta nanti lihat sabantar malam kamu seperti akan muncul itu dong permintaan maaf. Pembulian yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di UIN Jambi. Udah mahasiswa loh, tapi kelakuan masih kayak bocah. Ini tuh pentingnya adab daripada ilmu. Kalau menurut ya, setinggi apapun ilmu yang lo punya, kalau lo nggak punya adab, sampah bro.
Pasti nih, abis ini ada yang klarifikasi, ini cuma bercanda kok pak, bercanda, gak ada niatan membuli. Sampah, biasanya klarifikasi seperti itu pasti akan terjadi kan. Jadi buat kalian yang biasanya dibully seseorang, kalian jadi korban bullying, kalian harus berani speak up, kalian harus berani mengungkapkan, kalian harus berani melawan biar kalian gak jadi korban bullying gitu. Karena ya dampaknya gak bagus buat diri kalian sendiri, bisa merusak mental kalian sendiri gitu. Dan buat para pelaku pembuli, please deh, kalian kampungan, beneran, kalian primitif, tahu gak? Terjadi lagi kasus pembulian di salah satu universitas ya di Jambi, yang dimana pelakunya adalah seorang mahasiswa, bukan seorang, beberapa orang mahasiswa terhadap seorang mahasiswi. Mahasiswa itu adalah pelajar ya, yang menurut pandangan masyarakat mereka adalah orang yang memiliki intelijensi yang baik, hati dan pemikiran yang baik. Ya, tapi malah sebaliknya di sini mereka melakukan hal yang tidak terpuji, dan sangat disayangkan lagi adalah korbannya adalah seorang perempuan dan pelakunya adalah beberapa mahasiswa laki-laki. Itu sangat disayangkan. Hayat berharap untuk pihak kampus dapat mengambil tindakan tegas terhadap dengan permasalahan ini sehingga tidak terjadi lagi bullying-bullying selanjutnya, tidak memakan korban lebih banyak ya, karena ketika didiamkan maka mereka akan menjadi-jadi. Orang-orang seperti ini tidak boleh sampai dibiarkan. Saya merasa mungkin mereka tidak memiliki hubungan sosial yang baik di lingkungan tempat mereka tinggal sehingga mereka selalu membawa kebiasaan buruk itu ke dalam dunia perkuliahan. Jadi pihak kampus tolong memberikan sanksi tegas kepada mereka sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu, dan mungkin si korban bisa diberikan perlindungan yang baik sehingga mentalnya yang tadinya down bisa kembali baik ya. Karena dunia kampus itu saya juga pernah melewatinya, tapi tidak separah seperti mereka. Itu mahasiswa-mahasiswa yang seharusnya dipertanyakan. Ya, semoga semua orang tua, teman, sahabat, keluarga melihat video kejadian itu dan bisa kita semua introspeksi diri kita ya. Kita jaga keluarga kita jaga saudara kita jaga teman kita, selalu memotivasi mereka, selalu menasihati mereka. Jangan berpikir bahwa kita sedawar jadi kita tidak punya hak untuk tidak punya hak untuk menasihati mereka. Selagi apa yang mau kita sampaikan itu baik, sampaikan saja. Urusan dia mau menjalankan, dia mau terima atau tidak, itu urusannya dia. Yang penting sebagai makhluk yang bersosial, kita sudah saling mengingatkan mana baik, mana buruk. Itu aja, kembali pihak kampus harus tegas untuk menyikapi persoalan ini. Mahasiswa kok kayak masih anak SMP, mahasiswa kok masih kayak anak SD. Nah, ini loh, video cuplikan ini ya membuat saya geram melihatnya ya. Ini cuplikan yang tadi sebetulnya sih sangat risih ya melihatnya. Karena kenapa? Tidak mencirikan seorang mahasiswa. Oke lah, bercandaan, guyonan, banyolan, bahkan bulian nih menurut saya. Nah, mungkin itu abang-abangnya yang berkerumpulan itu ya. Mungkin waktu zaman SMP-nya nggak pernah ya tahu lift seperti apa. Dan mungkin abang-abangnya yang di situ juga mungkin nggak tahu ya bagaimana caranya untuk saling menghargai, memanusiakan manusia. Oke? Nah, di sini mungkin melihat bahwa mbak-mbaknya pakai cadar. Bukannya UIN itu moderal. Bukannya UIN juga toleransi yang diutamakan. Kenapa sekarang kok seperti ini? Ya, lah kenapa kok yang bermasalah? Yang bermasalah itu ya mahasiswa yang di sini ya, si pelakunya. Dan yang bikin anehnya, korbannya disuruh minta maaf dan membuat video klarifikasi dan membuat pernyataan ya, bahwasannya video yang diviralkan ini mengakibatkan viral gitu ya. Tapi kan setelannya di Indonesia kan gini, no viral, no justice gitu kan. Ya itu fakta dan realita seperti itu kok. Jadi ini mencirikan mahasiswa macam apa seperti itu. Nah, lo kok bisa? Abang-abangnya mahasiswa loh ya. Mahasiswa, siswa yang besar, mahasiswa. Apakah Anda mencirikan seorang mahasiswa seperti itu? Bung, jadi seperti ini. Yang dinilai ya, yang perlu Anda ingat, bagaimana caranya kampus Anda bangga terhadap Anda. Oke, sekali lagi ya, bagaimana caranya kampus Anda, university Anda yang bangga terhadap Anda. Jadi di sini kita bisa lihat kapasitas mahasiswa, khususnya ini yang lagi viral saat ini di video ini ya. Ya menurut saya sih tidak mencirikan seorang mahasiswa. Mungkin itu suatu candaan. Tapi di Indonesia kalau nggak di videoin ya seperti ini ya, no viral no justice ya Indonesia. Jadi nggak kalau nggak ada bukti Indonesia nggak bakal bisa diusut, Bung. Oke? Kalau di Indonesia tidak ada bukti tidak bisa diusut ya. Jadi ini abang-abangnya haruslah
bisa menghargai ya. Ingat, UIN kan moderal ya, mengedepankan toleransi. Oke. Nah, abang-abangnya di sini ya, di UIN ya. Jangan bikin malu universitasnya. Anda jangan bikin malu tuh kampus Anda. Oke? Jangan bikin malu, bikin bangga. Kampus Anda bikin bangga terhadap Anda, oke? Itu mindset dan pola pikir Anda itu yang saklek ya.